yang terjadi karena virus corona telah mengubah wajah dunia. Jutaan orang terinfeksi, bahkan tidak sedikit nyawa melayang. Para medik berjuang bertaruh nyawa di garda depan. Tatanan baru terpaksa diterapkan. Kota mendadak sepi, penerbangan dibatalkan, perekonomian terjun bebas, jutaan orang kehilangan pekerjaannya. Semua tatanan yang telah dibangun selama ini runtuh. Segala sesuatu yang dibangun menjadi sia-sia. Tetapi apakah segala sesuatu sungguh sia-sia? Tidakkah ada lagi harapan untuk kita, untuk dunia dan masa depan bersama? Sungguhkah yang tersisa hanya kesia-siaan belaka? Kitab Pengkhotbah adalah satu kitab di dalam Alkitab yang bicara tentang kesia-siaan. Setiap Kamis pagi kita akan belajar dari kitab Pengkhotbah bersama saya, Pendeta Adon Syukmana. Kitab Pengkhotbah. Aku berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan. Tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa, aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya?
memperbaiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan, dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan orang. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia.
karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Oleh sebab itu, aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab aku harus meninggalkannya kepada orang yang datang sesudah aku. Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat. Ini pun sia-sia. Dengan demikian, aku mulai putus asa terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan, dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagiannya kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu. Ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati. Bahkan pada malam hari, hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Karena kepada orang yang dikenannya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menyatu di dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan boleh membangunkan kami dan memberikan kami hari yang baru. Dan pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai perjalanan kehidupan kami ingin belajar dari kitab Pengkhotbah. Dan dari kitab Pengkhotbah ini kami mau merefleksikan kehidupan kami. Tolong kami, terutama tolong hamba-Mu, biarlah hamba-Mu ini pun juga boleh dituntun oleh hikmat yang daripada Tuhan saja. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita memasuki renungan ketiga dari kitab Pengkhotbah. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pasal 2 ayat 1-26 ini dengan judul Hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat manusia bisa hidup berbahagia? Kekayaan yang berlimpah, ketenaran, jabatan yang tinggi, keturunan yang banyak, hedonisme tanpa batas, kepintaran yang diakui seluruh dunia. Kalau hal-hal tersebut dapat membuat manusia bahagia, lalu kenapa masih saja ada orang yang sudah mencapai kehidupan seperti yang diutarakan tadi, tetapi tidak berbahagia? Kekayaannya sudah tidak lagi bisa diukur. Tenar, punya jabatan yang sangat tinggi, akan tetapi hidupnya terasa hampa. Tidak sedikit di antara mereka justru memilih bunuh diri. Apa yang terjadi dalam kehidupan ini? Ini justru membuat kita berpikir ulang. Ternyata kekayaan, jabatan, kenikmatan hidup, kepandaian, dan semua yang ada di seluruh dunia ini belum tentu dapat membuat hidup kita menjadi bahagia. Bahkan Pengkhotbah menandaskan bahwa hal itu semua adalah sia-sia. Sebab kita yang memiliki atau kita yang tidak memiliki akan berakhir pada satu yang sama, yaitu mati. Orang kaya, orang miskin, orang bodoh, orang pintar, orang berjabatan, orang rendahan, orang berlimpah-limpah, orang kekurangan, semua akan berakhir pada nasib yang sama, mati. Dan kalau kita sudah mengalaminya, buat apa itu semua? Harta atau hutang, pujian atau celaan, kesenangan atau kesusahan, kekuatan atau kesakitan, semua itu tidak kita bawa dalam kematian. Lalu jika hal itu tidak kita bawa dalam kematian, apakah semuanya itu tidak penting untuk kita miliki? Lalu buat apa bekerja? Buat apa belajar? Buat apa membanting tulang? Buat apa berhikmat? Buat apa beribadah? Buat apa semuanya ini? Dan yang paling mendasar, buat apa hidup? Dengan mempertanyakan apa yang biasanya dikejar oleh manusia dalam kehidupan ini, Pengkhotbah tidak bermaksud supaya kita kemudian menyerahkan, melepaskan semuanya dan memilih kematian atau kehancuran. Sebagai contoh dalam bacaan kita misalnya, sekalipun Pengkhotbah mengatakan bahwa orang yang berhikmat dan orang yang tidak berhikmat sama-sama mati, Pengkhotbah tetap menegaskan bahwa orang yang berhikmat jauh lebih baik ketimbang orang yang tidak berhikmat. Ayat 14 mengatakan demikian. Mata orang berhikmat ada di kepalanya. Artinya, jika mata seseorang ada di tempatnya, ia tidak akan tersandung. Sedangkan orang bodoh berjalan dalam kegelapan. Artinya, Pengkhotbah mau mengatakan jauh lebih baik orang yang berhikmat, sekalipun ia kemudian lebih lanjut mengatakan, tetapi aku tahu bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Semua sama-sama mati. Jadi Pengkhotbah ingin menegaskan betapa sia-sianya hidup manusia apabila hidup itu baru dikatakan berharga jika diukur melalui segala sesuatu yang tidak kekal di dunia ini, baik harta, jabatan, kenikmatan hidup, kepandaian, hikmat, atau yang lainnya.
Maka yang sudah memiliki dan membanggakan apa yang mereka miliki, pengkhotbah mengingatkan, adalah kesia-siaan berpikir seperti itu. Sebaliknya mereka yang belum memiliki lalu menjadi susah hati, berjuang sedemikian rupa supaya dia memiliki. Maka pengkhotbah mengingatkan, hal itu juga adalah kesia-siaan. Karena pada akhirnya semuanya pada satu titik yang sama, menuju kematian. Lalu bagaimana seharusnya kita hidup? Oh, bekerja itu harus, belajar itu perlu, mendapatkan kekayaan itu baik, pandai dan berhikmat itu sangat berguna. Tetapi kita diingatkan bahwa semua itu bukan tujuan hidup kita. Kita diingatkan agar kita tidak perlu sampai menyusahkan hidup kita untuk mengejar dan mengutamakan hal itu semua. Bahkan apalagi kalau kita mengorbankan orang lain dan diri kita sendiri hanya demi mengejar segala sesuatu yang fana itu. Dalam penutupnya pasal 2 ini, pengkhotbah berkata di ayat yang ke-24, tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Allah? Karena kepada orang yang dikenannya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskan oleh Tuhan untuk menghimpun, menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikan kepada orang yang diperkenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah mengingatkan kepada kita, hal ternikmat dan terindah dalam hidup ini bukanlah berapa yang kita punya dan apa yang tidak kita punya, melainkan mensyukuri dan bergembira dari apa yang ada. Karena yang ada yang kita punya saat ini, semuanya datang dari Allah. Apabila kita hidup hanya untuk mengejar apa yang tidak akan kita bawa dalam kematian kita, maka semuanya hanyalah usaha yang menjaring angin saja, sia-sia di atas kesia-siaan. Nikmatilah apa yang Tuhan telah berikan dengan penuh rasa syukur, karena semuanya ini berasal dari Allah. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Oh Tuhan, kami sungguh mengucap syukur kalau pagi hari ini kami diingatkan. Mungkin Tuhan mengingatkan kami melalui peristiwa COVID-19 ini. Semua yang kami bangun, kami banggakan. Ini usaha kami, ini kemampuan kami, ini kekuatan kami, kepandaian kami. Ternyata itu semua hancur luluh lantak. Ternyata kami harus membangun kembali segala sesuatu yang ada. Tetapi kami bersyukur, kami masih diingatkan bahwa ternyata kami ini rapuh. Dan karena begitu rapuhnya kami ya Tuhan, maka sudah seharusnya kami mawas diri. Kami tidak boleh membanggakan apa yang kami dapat, apa yang kami peroleh. Karena segala sesuatu yang kami peroleh datang dari Tuhan. Kami tidak boleh membanggakan karena segala sesuatunya itu tidak menuju dan tidak kami bawa kepada kekekalan. Ya Tuhan, terima kasih. Kalau saat ini kami sudah memiliki apa yang Tuhan berikan. Dan apa yang Tuhan berikan, biarlah kami terima dengan rasa gembira, rasa syukur. Karena kami tidak mungkin bisa hidup sampai saat ini kalau bukan dari tangan Allah. Kami tidak bisa makan, kami tidak bisa minum, kami tidak bisa hidup, kami tidak bisa mengecap setiap kebaikan Tuhan dalam hari demi hari ke depan ini kalau bukan karena kebaikan Allah. Karena itu ya Tuhan, ajarkan kami untuk tidak mengeluh dalam kehidupan ini. Ajarkan kami Tuhan untuk tidak berputus asa dalam kehidupan ini. Ajarkan kami juga Tuhan untuk tidak mengejar sampai bersusah payah, mengorbankan banyak hal dalam kehidupan ini untuk mempertahankan segala sesuatu yang sia-sia. Berikan kami hikmat yang datang dari Tuhan. Dan dengan hikmat itu Tuhan,
Kami mau menjalani hidup ini dengan penuh syukur. Kami mau merayakan kehidupan ini dengan sungguh-sungguh bersukacita. Karena apa yang kami miliki, apa yang ada, semuanya datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah doa pagi kita. Jika Bapak Ibu terus mau mengikuti program atau doa pagi kita dengan seri pengkhotbah ini, seri kita pengkhotbah, silahkan Bapak Ibu boleh mengikutinya di minggu depan, karena setiap hari Kamis kita akan membahas kitab pengkhotbah. Terima kasih, Tuhan memberkati dan selamat merayakan kehidupan, karena apa yang kita miliki sungguh datang dari Tuhan. Tuhan berkati.